Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Batang. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, ada baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya Weli Yulianti sebagai moderator. Kemudian di sebelah kanan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yulstari. Saya di sini sebagai pemateri. Dan di sebelah kanan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juanda. Di sini saya sebagai pemateri. kemudian di sebelah kiri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ampazli Jasmara. Saya di sini sebagai pemateri. dan kami minta kepada saudari Sinta untuk menjelaskan sedikit tentang makalah yang berjudul Batang. batang atau kaulis. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Umumnya, batang terdapat di atas permukaan tanah dan dengan arah pertumbuhannya disebut fototrofik atau menuju datangnya cahaya. Batang mempunyai buku atau nodus dan ruas atau introdus dan bunga buku merupakan tempat tumbuhnya tunas-tunas serta organ lainnya. Sifat batang. Berdasarkan sifatnya, batang tumbuhan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tumbuhan yang tidak berbatang atau planta akaulis. Tumbuhan ini kelihatannya tidak mempunyai batang, tapi sebenarnya batangnya tetap ada, namun sangat pendek dibandingkan dengan organ lainnya atau daun, sampai tidak kelihatan. Tumbuhan begini misalnya didapatkan pada tumbuhan roset akar seperti pada lobak atau Raphanus sativa L, sawi, Brassicea juncea L. 2. Tumbuhan yang jelas berbatang atau planta kaulis. Berdasarkan struktur batangnya dapat dibedakan seperti berikut. 1. Batang basah atau herbaceous, yaitu batang yang lunak dan berair, misalnya pada bayam duri, bayam sayur, dan keladi. Yang kedua, batang berkayu, yaitu batang yang biasa keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu yang terdapat pada pohon-pohon dan semak-semak, pada umumnya misalnya mangga, sikedudu. Ketiga, batang rumput atau kalmus, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga, misalnya pada padi dan rumput-rumputan pada umumnya. Yang keempat, batang mendong. Seperti batang rumput tetapi mempunyai ruas yang lebih panjang dan batangnya tidak berongga, misalnya pada mendong dan tumbuhan teki. Selanjutnya, bentuk batang. Pada umumnya, tumbuhan mempunyai batang yang bulat, namun beberapa jenis mempunyai batang yang bersegi atau pipih. Tumbuhan biji belah dan pada umumnya mempunyai batang yang di bagian bawahnya lebih besar dan ke ujung semakin mengecil. Jadi batangnya dapat dipandang sebagai bentuk kerucut atau limas yang amat memanjang, yang dapat mempunyai percabangan atau tidak. Tumbuhan biji tunggal sebaliknya mempunyai batang yang dari pangkal sampai ke ujung boleh dikatakan tak ada perbedaan besarnya. Hanya pada beberapa golongan saja yang pangkalnya tampak membesar. Tetapi selanjutnya ke atas tetap sama. Seperti terlihat pada bermacam-macam palma. Bentuk-bentuk batang dapat dibedakan antara lain 1. Bulat atau teres, di mana penampang dari batangnya bulat atau hemper bulat, misalnya kelapa atau nama latinnya Cocos nucifera L, dan tebu Saccharum ovinarum, dan bambu Bambusa sp. Contohnya adalah seperti ini. Batang. Bentuk dari batang tebu dan batang bambu adalah bulat, sebagaimana seperti contoh yang sudah kami bawa. Selanjutnya bersegi atau angularis, terdiri dari bangun segitiga, triangularis, misalnya pada batang teki atau nama latin Cyperus rotundus. Selanjutnya bangun segi empat atau quadrangularis, misalnya batang markisa. Contohnya adalah batang markisa. Batang markisa berbentuk segi empat. Di sini dapat dilihat berbentuk segi empat. Selanjutnya pipih. Pipih terdiri dari Phylocladia atau Phyllocladium jika amat pipih dan mempunyai daun dan mempunyai tumbuhan yang terbatas, misalnya pada jangkat. Selanjutnya Cladodium. Cladodium batangnya pipih sedikit lebih tebal, dapat tumbuh atau bertunas terus, misalnya sebangsa kaktus.
Di sini dapat kita lihat pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus adalah tumbuhan yang berbentuk pipih tetapi agak sedikit tebal. Dan di sini juga tumbuhan kaktus bertunas, sehingga tunasnya nanti akan membentuk lagi tumbuhan kaktus pada seperti sebelumnya. Misalnya arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tumbuh tegak lurus atau erastus, yaitu posisi batang tegak lurus pada permukaan tanah, misalnya pepaya dan pisang. Kedua, menggantung. Ini tentu saja hanya mungkin untuk tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhnya di lereng-lereng atau tepi jurang, misalnya tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas pohon sebagai epipit, misalnya jenis anggrek. Selanjutnya, berbaring. Jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas, misalnya pada tumbuhan semangka. Selanjutnya, menjalar atau merayap, ravens. Batang berbaring tetapi dari buku-bukunya keluar akar-akar serabut, misalnya pada tumbuhan batang ubi jalar. Kelima, sorong ke atas atau condong, atau ascendens. Pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya lalu membelok ke atas. Posisi batang membentuk sudut yang kecil dari 90 dengan permukaan tanah. Misalnya dapat dilihat pada tumbuhan kacang tanah atau Arachis hypogea. Selanjutnya, mengganggu atau nutans. Batang tumbuh tegak lurus ke atas tetapi ujungnya lalu membengkok kembali ke bawah. Misalnya dapat kita temui pada tumbuhan bunga matahari. Selanjutnya, membanjat atau scandens, yaitu jika batang tumbuh ke atas dan menggunakan penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati atau tumbuhan lain dan masing-masing melekat atau berpegangan pada tumbuhan penunjangnya. Misalnya dengan satu akar pelekat, contohnya pada sirih, akar pembelit, misalnya contohnya pada tumbuhan vanili, dan cabang pembelit atau salur dahan, misalnya pada tumbuhan anggur. Daun pembelit atau salur daun, misalnya pada kembang sungsang, tungkai pembelit misalnya pada kapri, duri misalnya pada mawar atau rosa sp, bougainville atau Bougainvillea spectabilis wild, duri daun misalnya pada rotan, kait misalnya pada gambir. Selanjutnya, membelit atau volubilis. Jika batang naik ke atas dengan menggunakan petunjang seperti batang yang memanjat, akan tetapi tidak dipergunakan alat-alat khusus, melainkan batangnya sendiri naik. Dengan melilit penunjang menurut arah melilitnya dibedakan lagi batang yang satu membelit ke kiri, atau Sinitror suin volubilis misalnya pada kembang telang. Selanjutnya, membelit ke kanan, atau Dextrosum volubilis misalnya pada gandum. Selanjutnya, materi kami akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fazli. Kepada Muhammad Fazli, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan permukaan batang. Dilihat permukaannya, batang tumbuh-tumbuhan juga memperlihatkan sifat yang bermacam-macam. Kita dapat membedakan permukaan batang yang 1. Licin, misalnya batang jagung. 2. Berusuk, jika pada permukaannya terdapat rigi-rigi yang memujur, misalnya iler. 3. Beralur, jika memujur batang terdapat alur-alur yang jelas, misalnya pada Careus perpianus. 4. Bersayap, biasanya pada batang yang persegi, tetapi pada sudut-sudutnya terdapat pelebaran yang tipis, misalnya pada ubi dan markisah. 5. Berambut, seperti misalnya pada tembakau. 6. Berduri, misalnya pada mawar. 7. Memperlihatkan bekas-bekas daun, misalnya pada pepaya dan kelapa. 8. Memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, misalnya nangka, kelewih. 9. Memperlihatkan banyak lentisel, misalnya pada sengon. 10. Keadaan-keadaan lain, misalnya lepasnya kerak bagian kulitnya mati, seperti terlihat pada jambu biji dan pohon kayu putih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat cabang. Sifat cabang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Geragi, yaitu cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap, dan dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar.
Tunas pada buku-buku ini beserta akar-akarnya masing-masing dapat terpisah merupakan suatu tumbuhan baru. Cabang yang demikian ini dibedakan lagi dalam dua macam, yaitu A. merayap di atas tanah, misalnya pada daun kaki kuda dan arbe. B. merayap di dalam tanah, misalnya teki dan kentang. 2. Wiwilan atau tunas air, yaitu cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas panjang dan seringkali berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup liar, seringkali pada kopi dan pohon coklat. Selanjutnya adalah arah tumbuh cabang. A. Tegak, yaitu jika sudut antara batang dan cabang amat kecil sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja sedikit serong ke atas, tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan batang pokoknya, misalnya wiwilan pada kopi. B. Condong ke atas, jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, misalnya pada pohon cemara. C. Mendatar, jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut sebesar kurang lebih 90 derajat Celcius, misalnya pada pohon randu. D. Terkulai, jika cabang pada pangkalnya mendatar tetapi ujungnya lalu melengkung ke bawah, misalnya kopi robusta. Dan E. Bergantung, cabang-cabang yang tumbuhnya ke bawah, misalnya cabang-cabang tertentu pada salik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Juanda. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Percabangan pada batang cabang. Batang suatu tumbuhan ada yang bercabang, ada yang tidak. Yang tidak bercabang kebanyakan dari golongan tumbuhan yang berbiji tunggal. Misalnya jagung. Cara percabangan adalah bermacam-macam. Biasanya dibedakan 3 macam cara percabangan, yaitu: yang pertama, cara percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang. Lebih cepat pertumbuhannya daripada cabang-cabangnya, misalnya pohon cemara. Selanjutnya, percabangan simpodial. Batang pokok sukar ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhan dibandingkan dengan cara cabangnya, misalnya pada sawo Manila. Selanjutnya, percabangan menggarpu atau dikotomi, yaitu cara percabangan di mana batang setiap kali menjadi 2 cabang yang sama besarnya, misalnya paku andam. Selanjutnya, batang termodifikasi. Batang dapat bermodifikasi untuk melaksanakan fungsi khusus, seperti menyimpan cadangan makanan bagi kelangsungan hidupnya dan berbanyak vegetatif. Batang seringkali ditemukan di bawah tanah yang telah berubah bentuk menjadi umbi atau rimpang. Beberapa modifikasi batang antara lain: 1. Stolon atau geragi. Stolon adalah batang horizontal panjang yang menjalar di atas atau dalam tanah maupun air. Pada buku-buku batangnya tumbuh tunas dan membentuk akar. Setelah beberapa waktu, tanaman ini tumbuh memanjang dan menjauhi induknya, lalu membengkok ke atas membentuk individu baru. Selanjutnya, 2. Rimpang atau rizoma. Rimpang adalah batang di bawah tanah yang tumbuh horizontal dan biasanya bercabang, berbuku, berbuas, daun yang melekat pada buku, berbentuk sisik yang tipis seperti selaput dan warnanya tidak hijau. Rimpang merupakan tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Contohnya antara lain pada tanaman tasbih, kerot. Selanjutnya 3. Umbi batang. Batang dapat terspesialisasi serta termodifikasi bentuknya untuk keperluan tugas khusus seperti menimbun cadangan makanan dan untuk fotosintesis. Umbi batang merupakan salah satu bentuk modifikasi batang yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi batang merupakan pembengkakan batang yang di dalamnya terdapat jaringan yang digunakan untuk menyimpan zat cadangan makanan. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi ini terselubung oleh lapisan luar yang kering dan
dan tipis seperti selaput. Menutup yang dinamakan tunika berperan sebagai pelindung terhadap kekeringan dan luka mekanik terhadap umbi. Sisi berdaging tersusun sebagai lapisan kontinu. Konsentris sehingga berstruktur padat. Umbi lapis jika ditinjau asalnya adalah penjelmaan batang beserta daunnya. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yaitu yang berdiri dari daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak dan berdaging merupakan bagian umbi yang menyimpan zat cadangan. Sedang batangnya hanya bagian yang kecil pada bagian bawah umbi lapis. Itu contoh pada bawang merah. Selanjutnya 5. Umbi sisi. Umbi ini tidak memiliki penutup kering, sisi terpisah dan tidak sama tingginya serta semua melekat pada papan basal. Pada umumnya, umbi sisi ini mudah rusak dan perlu dirawat agar tetap lembab, sebab akan luka jika keringan. Pada waktu panen tampak bahwa pada umbi terdapat preordium akar. Akar ini tidak akan mengalami pemanjangan sebelum ditanam pada lingkungan yang sesuai. Contoh, tumbuhan dengan umbi sisi adalah pada tanaman bunga lili. Selanjutnya 6. Subang. Subang yaitu batang pendek yang tebal dan membengkak yang berada di dalam tanah. Ruas dan buku masih jelas terlihat. Contoh, Gladiolus dan Defensis. Selanjutnya 7. Phyllokladia dan Coladodia, yaitu batang yang mengambil alih fungsi daunnya karena daunnya mengalami reduksi yang lanjut atau berubah menjadi duri. Selanjutnya 8. Sulur batang atau sulur cabang. Tumbuh dari ketiak daun, biasanya hingga sisa-sisa daun atau bunga. Contoh, tanaman air mata pengantin. Selanjutnya duri batang atau duri cabang. Berasal dari modifikasi cabang terletak di ketiak daun dan sering menyangga daun-daun atau bunga-bunga yang rudimenter. Contohnya Bougainville. 10. Kait. Merupakan bentuk antara duri dan sulur. Keras seperti duri tetapi berpilin-pilin seperti sulur pendek. Contohnya pada tanaman gambir. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan tentang batang. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.